Kebanyakan dari kita kalau mengalami penolakan akan mengalami down. Kita merasa kecewa, kita merasa sedih, dan kita akhirnya mengundurkan diri. Ini merupakan pengalaman yang sangat manusiawi. Tetapi hari ini Yesus memberikan kepada kita sebuah contoh bagaimana kalau kita berhadapan dengan apa yang disebut sebagai permintaan kita di hadapan Allah dalam doa. Kata yang digunakan oleh Lukas untuk menggambarkan Injil hari ini ketika seseorang pada tengah malam membangunkan sahabatnya hanya untuk meminta makanan, sangat jelas bahwa hal ini bukan hal yang lazim, dan dia pun tahu sebenarnya tidak begitu nyaman untuk meminta pada tengah malam, membangunkan orang, dan berarti membangunkan seisi rumahnya hanya untuk meminta makanan saja. Dan apa yang dibuat oleh si temannya ini, dia membukakan pintu akhirnya dan memberikan makanan kepadanya, memberikan roti kepadanya, bukan pertama-tama karena friendship atau persahabatan, tapi lebih pada apa yang menjadi prinsip orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menunjukkan hospitalitas pada orang asing, apalagi pada seorang sahabat yang membutuhkan bantuan. Namun kuncinya adalah apa yang dikatakan oleh Lukas, apa yang dirumuskan oleh Lukas, sikap tidak malu-malu yang bisa kita terjemahkan sebenarnya dalam bahasa Inggris sebagai kata persistence. Dan kata ini sebenarnya berarti bahwa kita menolak untuk ditolak. Jadi kita akan berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan kepada kita, dan seringkali menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa doa saya tidak mendapatkan jawaban? Anda tahu Yesus mengajarkan kepada kita untuk bersiteguh di dalam apa yang kita pinta. Dan yang kedua adalah, yang tidak kalah pentingnya, yang dapat mencerahkan kita dan menerangi hati kita untuk meminta apa yang tepat bagi diri kita, mintalah Roh Kudus. Dan Yesus pasti memberikan, sekali lagi pasti memberikan kepada orang yang memintanya. Maka jika Anda berdoa, pertama-tama minta terang Roh Kudus dulu untuk mengarahkan Anda. Roh Kudus ini sangat penting Anda minta karena dialah yang menunjukkan kepada kita jalan untuk mengenal kehendak Allah untuk hidup kita sendiri. Dan ingat, kehendak Allah untuk hidup kita adalah bahwa kita bahagia dan selamat. Seringkali apa yang kita minta mungkin juga bukan itu yang terbaik untuk kita. Allah tahu itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan Dia dapat memberikan menurut apa yang Dia kehendaki demi kebaikan dan demi keselamatan kita. Maka mari kita belajar dari perikop Injil hari ini, Lukas 11, 5-13. Dan mari tetap teguh dalam doa sambil meminta apa yang paling utama, meminta terang Roh Kudus sendiri. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.